Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, Sinqueval Cup 2022 Grand Chess Tour babak ke-6 dimulai tadi malam. Ya, ini merupakan lanjutan ya setelah kemarin break 1 hari. Dan juga 1 hari ini jadi lebih panjang karena atas drama yang terjadi. Ketika juara dunia catur Magnus Carlsen yang sudah mengikuti turnamen ini menarik diri untuk mundur setelah kekalahan melawan pecatur Amerika Serikat Hans Niemann. Lalu banyak sobat pencinta catur Indonesia yang bertanya, ya kita lihat aja bang konsistensinya. Kalau beneran dia curang pasti dia bisa jadi juara di turnamen ini. Nah, tadi malam Hans Niemann diuji oleh pecatur Amerika Serikat pimpinan klasemen sementara Wesley So. Langsung saja kita bahas partainya, kita saksikan apa yang terjadi, ini menarik banget. Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah support dari since day one RL Chess terbuat guys. Hans Niemann memulai dengan langkah E4 dijawab oleh Wesley So dengan E5, pecatur Amerika Serikat yang memiliki darah Philippines. Putih kuda F3, hitam kuda F6, Petrov Defense atau Russian Game dijawab oleh Wesley So. Kemudian putih memakan pion E5, hitam D6, putih kuda F3, hitam kuda memukul pion E4. Nah teman-teman, ini basic banget dalam permainan Petrov Defense. Itu ada trap sederhana, jadi kalian harus memainkan langkah D6 terlebih dahulu. Kalau kalian makan pion di petak E4, maka akan ada menteri E2. Jika ditarik, maka akan tercipta skakster. Ini trap sederhana dalam pembukaan Petrov. So itulah kenapa harus menjalankan D6 terlebih dahulu, mengusir kuda di petak E5. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda memukul pion, putih D4, hitam D5. Nah ini main line ya, atau ini variasi yang paling banyak dimainkan, classical attack. Selain D4, ini ada kuda C3 yang diperkenalkan oleh Peter Leko, dan ya ini variasi yang menarik. Kemudian putih akan memilih dengan rokade panjang guys, kalau dia pilih kuda C3. Oke, kita lanjutkan partainya. D4, D5, putih gajah D3, hitam gajah F5. Putih rokade pendek, hitam gajah E7, putih benteng E1, hitam rokade pendek. Putih kuda B D2, hitam kuda D6. Kemudian putih kuda F1, manuver dia lakukan, hitam C6. Putih gajah F4, hitam gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, hitam kuda ke petak A6. Kemudian putih kuda E3, hitam kuda C7, putih B3, hitam kuda E6. Permainan kuda yang menarik dari dua pemain ini. Kemudian putih gajah E5, hitam kuda E4. Putih C4, hitam kuda F6. Putih benteng A D1, hitam G6. Kemudian putih G3, hitam A6, putih benteng E2, hitam benteng E8. Di langkah ke-20, Hans Niemann mencoba mendobrak dengan langkah H4. Kemudian direspon kuda ke petak H5 oleh Wesley So. Putih pion C makan D5, hitam pion memukul pion, putih kuda G2. Kemudian Wesley So mengusir gajah kuat di petak E5 dengan F6. Hans Niemann melakukan langkah yang menarik dengan gajah ke petak B8. Boom. Tapi teman-teman, pilihan ketika kuda mundur ke petak G2 ini merupakan sebuah kesalahan. Karena setelahnya Wesley So menemukan langkah yang tepat dengan F6. Jadi harusnya dalam posisi ini yang harus dimainkan oleh Hans Niemann adalah dengan memainkan B4, memancing hitam. Apabila gajah pukul pion, maka menteri akan memainkan bergeser ke petak B3, mengancam gajah dan mengancam pion D5. Jadi ini kesalahan dari Hans Niemann. Kemudian F6, gajah B8. Wesley So sekali lagi tepat dengan raja F7. Kemudian putih G4, hitam menteri makan gajah, pion G makan kuda. Kemudian hitam kuda F4. Kuda memukul kuda, menteri memukul kuda, putih pion H makan G6 skak, pion H makan G6. Kemudian putih benteng D ke petak E1. Hitam gajah ke petak D6, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng. Wesley So memberikan skak terlebih dahulu. Fungsinya adalah untuk menjaga pion G6, baru setelah itu memakan benteng di petak G8.
31 langkah Wesley So dalam posisi unggul hampir menyentuh angka 1. Secara algoritma, kalau misalkan secara pembacaan nih udah 0,92 hampir menyentuh angka 1, itu udah lumayan tinggi guys untuk top level Grandmaster. Putih A4, hitam Raja F7, putih Menteri E3. Keunggulan lebih besar dimiliki oleh Wesley So dengan gajah petak E4. Ini bukan jawaban yang tepat adalah Menteri ke petak A3. Ini bisa menjadi keunggulan yang lebih besar bagi Wesley So. Nah, setelah Raja E2 baru memainkan Menteri F5. Tapi dia pilih gajah F4, kemudian Hans Niemann Menteri D3. Hitam Menteri H3, putih Raja E2, Menteri E6 skak, Raja F1, Menteri ke petak E4. Ya, endgame yang sangat menarik, Menteri kuda dan Menteri plus gajah. Putih menolak pertukaran dengan Menteri C3, hitam gajah D6. Posisi yang bagus banget yang dimainin oleh Wesley So membuat Menteri dari putih tidak bisa masuk ke wilayah pertahanan dari hitam. Putih Raja G2, hitam Menteri G4 skak. Raja F1, Raja E7, kuda G1, Menteri F5. Ya, kenapa tidak makan saja pion di petak H4? Maka jawabannya adalah Menteri ke petak C8. Ini berbahaya bagi Wesley So. Itulah mengapa dia tetap menjaga petak C8-nya dengan Menteri F5. Hans Niemann Menteri E3, hitam Menteri E4, putih Raja E2. Ini merupakan blunder kedua yang dilakukan oleh Hans Niemann. Teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah yang tepat dimainkan oleh Wesley So merespon Raja ke petak E2? Congratulations kalau kalian bisa menebak gajah ke petak H2. Boom. Ini membuat keunggulan lebih besar dimiliki oleh Wesley So. Kemudian putih merespon kuda F3, hitam gajah F4. Ya, pemaksaan pertukaran menteri memukul menteri, pion D makan menteri, kuda ke petak E1, Raja E6, putih kuda G2, hitam tarik gajah B8, putih kuda E3, hitam gajah A7. Lihatlah keindahan endgame dari seorang Wesley So. Putih terpaksa mendorong pion D5, karena kalau dia menahan dengan kuda C2, maka akan lebih enak untuk hitam dengan memainkan Raja D5. D5 skak, Raja D6, putih kuda G2, hitam Raja E5. Karena kalau langsung makan, maka akan tercipta kuda F4 dan mendapatkan pion. Putih mendorong pion D6, Raja memukul pion, kuda ke petak F4, hitam G5. Pion H makan G5, pion memukul pion, putih kuda H3, hitam G4. Putih kuda G5, hitam Raja E5. Putih kuda F7, hitam naik ke petak F4. Putih Raja F1, hitam gajah B6. Putih kuda D6, hitam naik dengan Raja F3. Putih terpaksa mundur dengan kuda C4, hitam gajah memukul pion F2. Putih kuda D2, Wesley So menutup kemenangan dengan Raja tarik ke petak F4 pada langkah ke-59. Sukswang, yap, itulah yang tepat teman-teman, karena kalau Raja pukul gajah maka E3, Raja E2 makan kuda, Raja memukul pion, Raja F3, Raja E1, Raja ke petak G2 pun akan memberikan kemenangan, atau bahkan mendorong pion G3 juga banyak kemenangan yang akan bisa tercipta. Yap, akan sukswang, Raja H2 dan Raja F2. Ya, bagaimana jika memilih langkah lain? Perlu kita bahas. Jika Raja ke petak F4, kuda memukul pion E4, ya sama juga kalah ya teman-teman. Karena even hitam meninggalkan pion ini pun, pion ini akan habis dan akan memberikan kemenangan bagi Wesley So. Ya, ternyata Hans Niemann yang memiliki permainan endgame yang cukup bagus ketika mengalahkan Magnus Carlsen di partai ini tidak terlalu bagus ya, karena Wesley So juga pemain yang memiliki skill endgame yang cukup bagus. Apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana, teman-teman. Yang pasti Wesley So makin kuat di puncak klasemen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apakah semua akan Wesley pada waktunya? Ini favorit saya sih di turnamen ini. Terima kasih. Dan ikutin terus Sin12 Cup 2022 hanya di YouTube RL Chess.